Nah, apa yang kita dengar selama ini bahwa surga itu dibayangkan yang indah-indah dan enak dan seterusnya. Sedangkan neraka itu diceritakan yang sangat mengerikan. Padahal Gusti Allah itu mempunyai sifat welas asih dan kasih sayang. Terus pertanyaannya, Gus, surga dan neraka itu sebenarnya merupakan suatu tempat atau rasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kali ini, kami dibimbing oleh guru mursyid kami, yaitu Kiai Muhlason Rosid. Demikianlah, mari kita saksikan penjelasan beliau tentang ilmu hakikat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dalam penjelasannya. Dan sebelum menonton, silahkan klik subscribe, like, dan share untuk mendapatkan kajian-kajian selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, kabupaten yang paling selatan untuk Kabupaten Banyuwangi ini. Terima kasih waktu yang telah disediakan oleh panitia, yaitu untuk tanya jawab. Yang pertama, Gus, yang perlu saya tanyakan, mungkin pertanyaan saya ini adalah menyimpang dari atau tidak termasuk tema pada malam hari ini. Sehubungan tadi Gus sudah menyampaikan untuk tahun 2025 ini tidak ngaji silaturahmi semacam ini. Maka pada kesempatan ini akan saya gunakan, mungkin pertanyaan saya ini lebih dari 1-2, Gus ya. Yang pertama yaitu kita sering mendengar bahwasanya kita ini supaya diakui umat dari Kanjeng Nabi. Padahal di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu dikatakan kul innama ana basarun. Cara Banyuwangi niku isun iku padha karo rika kan itu. Pertanyaannya, apa hakikat daripada kita ini supaya diakui umatnya Kanjeng Nabi? Terus bagus, pertanyaan saya kaitan dengan surga dan neraka, di mana apa yang kita dengar selama ini bahwa surga itu dibayangkan yang indah-indah dan enak dan seterusnya. Sedangkan neraka itu diceritakan yang sangat mengerikan. Padahal Gusti Allah itu mempunyai sifat welas asih dan kasih sayang. Terus pertanyaannya, Gus, surga dan neraka itu sebenarnya merupakan suatu tempat atau rasa? Terus kemudian yang ketiga, Gus, ini mungkin pertanyaan ketiga ini, apa sih perbedaan munajat sama doa? Kok saya dengar ini bahwa munajat itu bermunajat. Yang saya dengar ini kok ada yang mengatakan bahwa munajat itu bagian daripada doa. Terus yang keempat, yang terakhir, Gus, ini saya borong nih pertanyaannya. Saya itu WA Gus ini tanggal 23 November 2024 sampai hari ini belum terjawab. Nah ini mumpung saya bertemu, daripada WA saya tunggu-tunggu, saya tanyakan, Gus.
yaitu kaitannya dengan bidak kubro, Gus. Di mana membaca surah Al-Fatihah untuk Napa? Kubro. bidak kubro. Membaca surat Ikhlas untuk orang yang meninggal sampai 7 hari. Oh. Itu sebenarnya hakikatnya apa, Gus ya? Membaca surat Al-Ikhlas itu. Makaten pertanyaan kula ngapunten ing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Matur suwun ngapunten November dereng kejawab iku tak hapus saking kawatahe wegewah kula. Lah piye to Pak? Ngapunten Kang Kathah. Nggih mohon maaf sebelumnya, mboten hitungan 1000 2000 bahkan dukure 20.000. Hampak lemot ngoten. Iki piye to? Terus kula njaluk solusi pendapat yang lain, hapus mawon. Nggih mohon maaf mboten tidak hanya jenengan aja, saya hanya bisa minta maaf. Pun pertanyaan pertama terkait apa mang mbak lali umat Kanjeng Nabi. Nggih. Innama ana basarum mithlukum. Lewat dawuh Gusti Allah, Rasulullah itu disuruh untuk bersabda, kul, katakan Muhammad, rupane yang dikatakan innama ana basarum mithlukum, sesungguhnya saya Rasul iku sama dengan kamu manusianya. Kalimah ini ngandung pengertian, janganlah kau sembah aku, kata Rasul, puja-puji aku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Siapa itu? Tuhan yang memberikan wahyu terhadapku. Akhirnya di situ muncul kalimat ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang maha esa. Itu. Jadi dari ayat ini Rasulullah melarang untuk menyembah makhluk. Ini kalau saya naikkan, wajib dalam hati jenengan jikalau ada wujudnya makhluk harus dihilangkan. Gitu. Dengan cara fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan cara apa? Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau umatmu betul-betul ingin menjalin cinta sama aku Allah, fattabi'uni, suruh ngikuti kamu. Akhirnya Rasulullah dawuh fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti yang bagaimana? Rasulullah tadi melarang kita menyembah, memuja, memuji beliau, tapi kita disuruh untuk memuja, memuji, menyembah ilahun wahid. Yang ilahun wahid ada di dalam dan di luar diri panjenengan, sehingga tali keilmuan sampean dengan Rasul mutasil, sambung cepet nggih, srut cepet. Ngikutin jenengan yang bagaimana ya Rasul? Itu tadi dimasukkan di dalam uswatun hasanah. Apa?
hati harus ada keinginan bertemu Allah. Otomatis dibukakanlah bil huda wa dinil haq. Makanya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur biar nggak bingung, berangsur-angsur, step by step. Kita setelah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, maka hidayah dalam hati kita buka, Pak. Bentuk jenengan menerima. Itulah yang Allah katakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau akunya Allah sudah datang dalam hatimu, mesti aku nih makhluk sirna, hilang, fana, hancur. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan panjenengan sebagai kekasihnya. Nah, terus kesalahan kita yang bertahun-tahun menyekutukan Allah bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah. Ini jaminan, ini jaminan. Ini Al-Quranul Karim, hukum yang tertinggi di mata umat Islam. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Ijma' qiyas iku atas dasar istihadul ulama. As-sunnah dari kisah-kisah cerita perilaku Kanjeng Nabi. Alkitab, Al-Quran langsung dari Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi dan dijadikan beliau sebagai pedoman untuk berperilaku di dunia ini, akhlak istimaiyah, syariah, dan akhlak ilahiyah, hakikiyah. Karena manusia jasmani juga rohani. Otomatis ini tidak terpisahkan dengan wasilah. Bisa bertemu Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan wasilah. Dalam Ali Imran 191 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jikalau kau nggak bisa mengingat Allah ketika saat berdiri, duduk jenengan dengkean apa ya, sakit berbaring, bisa berarti kita berkholwat itu tidak hanya dilakukan dengan berdiri, bisa duduk juga bisa, berbaring pun juga bisa. Sehingga inilah Pak yang disebut umat, yang disebut sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai pengikut setia Kanjeng Nabi, ya ini merekalah yang hatinya millata Ibrahim Hanifa, condong kepada Allah. Otomatis ini nggak bisa terlepas dari ajaran ilmu sejati atau ilmu tauhid. Dikatakan Rasul itu sebagai pembawa wahyu, imam. Dikatakan umat itu karena mengikuti atiullaha wa atiur Rasul, taat mengikuti. Dan inilah Pak yang dikatakan dalam surat Al-Hijr ayat 40, hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Minhumul mukhlasin, ini
yang tidak bisa disentuh lagi oleh nafsu setelah kita membawa wasilah. Siapa? Dijawab Az-Zumar ayat 18, yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, dia beriman dan mengikuti. Inilah hamba yang disebut sebagai hamba yang dipilih. Makanya jumlahnya sedikit sekali. Gak usah ngomong sak dusun, sak RT. Berapa orang yang hatinya berlaku hakikat ma'rifat? Sedikit. Entah ada entah enggak. Terus memang hamba yang dipilih itu jumlahnya harus sedikit. Kan itu kalimatnya iblis. Iblis diizini Allah umur sampai hari kiamat, diizini Allah menggoda Nabi Adam anak putunya sampai kapanpun disesatkan iblis, tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa kami sentuh, yaitu hamba yang kau pilih. Ya ini sebelum dipilih itu enggak dipilih. Sebelum iman kita ingkar, dulu kita ingkar, sekarang beriman. Udah, tali iman yang disebut ihsan sudah jenengan bawa, wasilah itu untuk bertemu Allah udah terus bawa. Hatta ya'tiyakal yakin, kata Rasulullah dalam surat Al-Hijr ayat 99, ini kupegang sampai mati. Ya sudah, jikalau nanti kita ditakdirkan Allah bertemu lagi, kami akan tagih wasilah itu terhadap jenengan. Artinya saya tagih, tak tanya kaifa haluk, bagaimana kabar hati jenengan membawa wasilah itu, tambah maju apa enggak, tambah tajam apa, umpama gaman itu tambah tajam apa, peper itu enggak bisa dibuat ngarit loh, apa itu, tumpul. Jangan mudah mendengarkan seruan nafsu dalam hati jenengan, mudahlah dengarkan seruan hidup dalam diri jenengan. Tandanya bagaimana? Nek seruani nafsu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati jenengan suka duduk di taholli. Ngaku muncul rasa iman makhluk, ikut taholli. Lalu prosesnya tahalli, dibersihkan, titik kha itu dihilangkan biar jadi kha, hilang proses penafian keakuan diri. Setelah itu tajalli, titiknya diletakkan di bawah. Artinya dunia seisinya jadikanlah sebagai tumpaan kendaraan Anda untuk bertemu Allah. Jangan dunia ini menumpai jenengan. Apa menumpai? Menumpangi jenengan. Jangan Anda diperbudak nafsumu, tapi jadikanlah nafsumu sebagai budakmu untuk sebagai kendaraan bertemu Allah. Jadi Pak, hakikate umat Kanjeng Nabi adalah merekalah yang hatinya sudah membawa wasilah. Jawabannya ada di surat
Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka telah mendengarkan ajaran Rasulullah dan mengikuti ajaran itu. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 31, merekalah yang menjadi kekasih Allah sebab mengikuti kanjeng Nabi. Yang kedua, surga dan neraka. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudaraku yang ada di syariah, yang dititipi iman bahwasanya surga dan neraka itu besok setelah terjadinya yaumal qiyamah, yauma yub'af, yaumal hisab. Tiga hal ini. Yaumal qiyamah, di mana bumi dan seluruh seisinya dimusnahkan Allah, termasuk makhluk malaikat. Setelah itu yaumi yub'af, hari kebangkitan. Dibangkitkanlah manusia-manusia itu untuk mempertanggungjawabkan perilaku saat di dunia. Dibawalah ke padang mahsyar, terjadilah yaumi hisab, di mana amal manusia baik buruk maupun bagus ditimbang. Setelah itu berjalanlah dia di atas sirotol mustaqim. Pertanyaannya, jatuh ke neraka ataukah tetap di jalan itu sampai ke surga? Besok. Hakikate sekarang. Sebelum kita masuk di alam nar, neraka panas, al jannah enak, ada proses, Pak. Sekarang aku bicara surga dulu. Surga itu tidak mengenal susah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut nggak ada, gelisah khawatir nggak ada, alias damai, tenang, bahagia. Anda harus ngalami hari kiamat dulu. Apa? Pemusnahan seluruh wujud makhluk. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Anda harus faktulu anfusakum. Kalau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 tadi, bunuhlah eksistensimu, keakuanmu, bunuh. Udah, caranya jenengan harus berkholwat dengan dimodali sirul asror, titik, sudah. Itu cara untuk yakfur bitogut, cara untuk membersihkan seluruh syirik-syirik dalam hati. Itu cara untuk meniadakan wujudnya selain Allah, makhluk. Habis. Disitulah muncul langsung alam kebangkitan. Artinya dulu sebelum kita itu melaksanakan khalwat, aslinya ruhaniyah kita dalam keadaan mati. Makanya dikatakan dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ini jari wong Jawa, batang urip. Kita hakikatnya mati. Dikatakan mati menjadi budaknya hawa nafsu. Dikatakan menjadi budaknya hawa nafsu karena di dalam hati kita selalu muncul keakuannya makhluk. Inilah tanda kalau hati yang mati. Berhubung jenengan
mutu qoblal maut, melakukan kematian sebelum datangnya kematian. Jenengan dengan bentuk menjalankan kholwat ini, maka disitulah disebut sebagai yaumi yub'ats, dibangkitkan hati jenengan, ruh yang lama tertidur, yang lama mati menjadi hidup. Artinya nama roh si salik mang lho sing kesebut iku hilang, akhirnya jenenge urip. Kalau sudah masuk di innani anallah, nggak akan bisa disentuh dengan hukum apapun, karena Allah. Apa mungkin Allah bisa diatur, Bapak Ibu? Nggak bisa toh? Justru Allah yang mengatur. Beliau punya sifat jaiz. Suka nggak suka kita, kalau Allah mengendaki in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, nggak bisa kita menolak. Nggak bisa. Bapak Ibu, inilah maksud hakikate dino kebangkitan itu. Anda keluar dari zona mati menuju zona hidup. Akhirnya ketemulah yaumi yub'ats, yaumil hisab, hari perhitungan. Disitulah Anda akan tahu mana buruk, mana batil, mana hak. Tahu. Dulu kita nggak pernah tahu, Pak. Contoh kita dulu kalau melihat perbuatan kita sholat mesti tidak baik nggih, zakat baik nggih, puasa, haji, baca Quran baik nggih di mata manusia. Kita nggak tahu ini baik di mata Allah atau enggak, kita nggak tahu. Tapi mohon maaf sekali lagi, bukan ada niat untuk menjelekkan perbuatan, enggak. Bentuk kasih sayang kami kepada panjenengan itu, walaupun dirasa ini pahit, tak sampaikan. Sesungguhnya ketika kita melakukan ibadah murni, contohnya sholat, kok yo hati kita menghadap selain Allah, nyun sewu Pak nggih, estu nyun sewu, miturut kacamata hakikat kita syirik. Buka surat Al-An'am ayat 79. Bagaimana ketika saat beliau baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah tidak dikatakan menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan lagi. Di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Gini ki namanya ainul basirah, hakul basir. Ya ini ketemu Allah. Ya ini yang dimaksud khusyuk, ya ini. Sifatnya wajhiyah, fatoros samawati wal ard, yang menggerakkan, yang menciptakan isi langit dan bumi. Kalau betul-betul hati beliau Nabiullah Ibrahim menghadap wajhiyah, tidak menghadap isi langit dan bumi, maka wama ana minal musyrikin. Sebaliknya, mafhum mukhalafah daripada ayat itu adalah kebalikan. Tatkala inni wajahtu, tidak wajhiyah tapi lilladzi fatar samawat, sifatnya, kuasanya, namanya, zatnya, maka manafi yang ada di situ nggak ada. Akhirnya wa ana minal
musyrikin, dan saya masih tetap menjadi orang yang menyekutukan Allah. Bentuke aku sholat eling bokong semok syahwatud dunia. Ini menurut kacamata hakikat. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Wa aqimi sholat lidzikri, tegakkan sholat itu semata-mata lidzikri, supaya ingat padaku. Ku, bukan Allah, bukan sifat, bukan nama, bukan dat, tapi aku. Tatkala sudah ada di situ, maka itulah surga. Berarti surga ini kita tidak menunggu surga yang apa dulu kita beriman besok. Sekarang sudah. Makanya Rasulullah, kau akan bisa masuk ke alam akhirat bertemu Allah jikalau liman kana yarjullaha, ada keinginan untuk bertemu Allah dalam hatimu. Wa dzakarallaha katsiran, tentunya dengan zikir ini. Ya sudah, kita laksanakan ini dengan semampu kita masing-masing. Yes. Jikalau jenengan tidak bisa melakukan itu, maka sebaliknya neraka. Ngaku-ngaku, mohon maaf, kita itu biasanya itu hanya melihat orang lain kaya mesti senang, belum tentu. Sampai tanya, dia masih susah Pak, armada bis iku 100, pabriknya satu Banyuwangi, pabriknya sendiri, TPI semua di mana miliknya. Duh, kaya raya. Dia lo takut jatuh miskin, khawatir kalau dia nanti rugi, padahal sudah kaya. Sampai tanya, jikalau beliau belum memegang wasilah, pasti Pak itu rasa trimone syukur nang Allah sejati nggak ada, masih kurang, nggak ada habisnya. Memang begitulah nafsu membuat kesenangan dunia ini kekal dan abadi bagi hati kita yang terjerumus di situ. Padahal Allah katakan ad-dunya mataul ghurur. Kita ditipu oleh nafsu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu kekekalan yang lebih baik. Sampai antara dunia dan akhirat di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah letakkan di depan sing akhirat. Wabtagi lando, memperolehlah kamu semuanya fima, terhadap perkara atakallah, ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Berupa apa? Darul akhirah. Raihlah apa yang telah Allah anugerahkan terhadapmu. Berupa apa? Darul akhirah, hubungan langsung hatimu pada Allah. Itulah darul akhirah, tempat akhirat. Lalu walatan sanasibaka minad dunya, urusan kedua dunia bagiamu jangan kau tinggalkan. Berarti yang di depan adalah akhirat yang terpenting. Tapi diwalik Pak, kebalik kita itu, kita yang kaya, yang sudah punya pangkat,
kata kita yang tidak punya, enak ya yang punya pangkat. Greges Pak. Iya, takut jatuh, kehilangan pangkat, disidik KPK, mlebu nangone hukum. Aduh, ngeluh tambahan, ngeluh. Makanya hati-hati terhadap saudara-saudara saya yang mulai ada di kadus, lebih-lebih kades, camat, bupati, gubernur, menteri. Hati-hati, hati-hati. Apa? Tembok, apa ini namanya? Dinding itu bisa bicara, mesti konangan. Kalau kita berani untuk ngotil duit masyarakat, pasti konangan. Nggak percaya ya? Karena sekarang itu dinding, pohon, tembok, semuanya dibikin bisa bicara, mengabari si A ngutil anggaran ini, itu Pak. Karena dindingnya sudah bicara semuanya. Hati-hati, baik yang di instansi kepolisian, TNI, hati-hati. Tapi Pak Nyun Sewu, selama kita belum memegang wasilah, mesti hati tersilaukan dengan keindahan, kenikmatan kehidupan dunia. Tapi jikalau wasilah ini sudah Anda pegang, Anda diberikan Allah anugerah untuk bertemu Allah, memandang Allah, udah, inilah yang namanya ketenangan yang abadi, inilah kenikmatan yang abadi, inilah yang dimaksud Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti ning dunya iki surga lan neraka sudah ada, tinggal jenengan pilih jalan yang mana. Monggo sak kersa, sebab di dalam jagatnya ruh itu ada pohon dua yang disebut pohon basariyah dan pohon basirah. Siapa yang memanjat pohon basariyah karena ini dari nafsu, maka dia ujung-ujungnya masuk neraka. Hati terasa gelisah, khawatir dan ketakutan. Tapi barang siapa yang memanjat pohon basirah di dalam ruhaniyah ini, karena ini adalah, mohon maaf, bil huda wa dinil haq, ujung-ujungnya adalah surga. Inilah rahmat, inilah pertemuan terhadap Allah. Ketika perbedaan antara munajat dan doa, sebab ada yang mengatakan jadikanlah doa itu untuk munajatmu pada Allah. Sederhana Pak, munajat itu media hati Anda untuk bertemu Allah. Contoh, doane berupa sholat. Jadikan kau sholat sebagai media munajatmu bertemu Allah. Tapi mohon maaf, jikalau tidak membawa wasilah, telek ane iso. Paham ya? Bahasa kula wau lho. Sungguh tak akan pernah bisa Pak. Contoh hadis sahihnya Rasulullah ketika Rasulullah memegang serban hijau, hei sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk akan saya kasih serban hijau. Semuanya gak ada yang bisa. Sekalipun Sayyidina Ali sebelum salam kila teringat serban hijau. Itu artinya apa Pak? Hadis itu jangan disimpulkan Sayyidina Ali nggak bisa, apalagi kita. Jangan gitu. Jangan mengkerdilkan semangatnya umat. Jangan.
terkait masalah nur makrifat, terkait masalah bertemu Allah. Di Al-Quran itu Allah tidak pernah memakai isim makrifat, mesti isim nakiroh. Untuk pertemuan, untuk rahmat, untuk hidayah, untuk anugerah, mesti memakai mayyasha, hamba yang Allah kehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur 35, nur makrifat ada di situ. Kanjeng Nabi, subhanalladzi asra bi abdihi loh, jelas tak? Hamba kan sifatnya umum, tapi berhubung di situ ada hak sebagai rujukan yang dikhitabi Muhammad, maka secara syar'i bi abdihi ai Muhammad sebagai hambane Allah. Jenengan hamba mboten? Hamba toh? Hamba siapapun. Jadi sholat Pak itu bisa jenengan jadikan sebagai munajat, media jenengan pertemuan terhadap Allah. Sehingga kalau boleh saya katakan, munajat itu proses Anda pertemuan terhadap Allah. Ini kalau tidak dipegangi wasilah, mohal Pak, kita bisa sampai pada Allah. Mohal kita akan mengakui semua itu Allah. Lawang kita masih wujud, merasa wujud, mboten saged. Paling tidak gini kita, aku bisa gerak sebab digerakkan Allah. Mentoknya begitu, ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang gerakkan. Padahal kita dituntut untuk ke ahad. Nah ini, padahal kita dituntut untuk tidak menyekutukan Allah. Otomatis wasilah itu dikasihkan, baru kalau sudah nyampe hilang semuanya. Jadi yang tadinya aku makhluk, saiki dadi aku Allah. Doa dalam pandangan orang syariat itu memohon, ud'uni astajib lakum, jalu sira kabeh ni ingsun. Jenengan nggak pernah berpikir mengapa ni itu ada ya mutakalim yang menunjukkan terhadap kekhususan terhadap Allah. Nggak berpikir. Kok umpama berpikir ngeten, sebelum aku minta iku ketemu ambek yang memiliki. Kan ini menyimpan syarat tahun niku, jikalau kau betul-betul lau doa, apabila betul-betul Anda itu meminta padaku astajib, maka saya kabulkan. Artinya sebelum jenengan mengatakan permohonan minta pada Allah, datango dulu bertemu Allah, karena Allah yang memiliki. Jangan langsung jenengan ini ngambil perkara sing sampai minta, nggak ketemu dulu sama yang memiliki. Ini namanya long nyolong. Makanya bahasa ud'uni doa kalau mungguh golongan ahli suhud tidak diartikan memohon, menghadap, diartikan menghadap. Jenengan kepingin, mohon maaf loh ya, pohon pepaya tetangga jenengan, mestinya jenengan mendatangi dulu terhadap yang memiliki tetangga itu. Pak D, saya minta pepayanya ya, kudu gitu ketemu, gak langsung minta, wujudnya minta ngantemi pepaya, gak ngomong sama Pak D, iki susah iki.
Makanya nanti kalau jenengan sudah memegang kitab Qadim, genah sak genai jenengan mengke luya. Ingat, suami istri sampean gak ono regane dibuang kok. Anak dibuang, dunya brana dibuang dari hati jenengan, bukan jasmani, bukan. Maksud saya regane iku luweh mulya kitab iki daripada dunya sak isine iku kok. Saking larange kita nggak bisa beli, akhirnya Allah hadiahkan. Loh lah ya penak toh. Nek hadiah nggak ada ukuran, nggak mampu Pak, kita membeli nggak mampu pun. Jadi doa itu miturut orang syariat memohon, miturut orang hakikat menghadap. Sebab orang ahli hakikat itu mengutamakan akhlak ilahiyah, akhlak ruhaniyah pada Allah. Ketika bertemu tidak berani Pak berdoa, ngomong jaluk sing digawa mang lu wis gak ngomong, gak wani. Tapi inilah yang dimaksud sesungguhnya Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Walaupun jenengan gak minta, mengucap minta, Allah sudah tahu. Jadi gak berani dia diem, yang penting ketemu. Dikatakan ketemu, keakuan jenengan sudah tidak ada, gitu loh. Pun. Yang ketiga, yang keempat, selamatan niku ya. Oh, nidak kubro surat Ikhlas niku kan tujuannya macam-macam nggih. Jenengan tujuannya apa terserah. Sing jelas itu tidak jauh berbeda dengan surat Al-Baqarah ayat 256. Bunyinya gini, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ninggalno yang banyak menuju yang ahad. Saya ulang, meninggalkan yang banyak iman sampean menuju iman yang ahad. Makanya mengapa di situ Rasulullah kebebanan untuk menjelaskan siapa Allah itu. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi urip iku, ya, iku Allahu mungguh umat Islam jenenge Allah iku ahadun esa. Dijelasno kali Kanjeng Nabi. Beliau prosesnya menjelasno pertama itu Pak, door to door, sembunyi. Setelah itu terang-terangan. Ketika terang-terangan, wadah wis resikune luar biasa. Sampai beliau ketika di Mekah turun ayat hijrah, dikarenakan orang kafir Quraisy Mekah merencanakan mau membunuh kanjeng Nabi yang dipelopori oleh Abu Jahal. Bayu resikonya Rasulullah sampai di situ Pak. Sudah hijrah masih aja dikejar. Akhirnya Allah menurunkan ayat, muncullah golongan Ansor. Disebut golongan Ansor, golongan yang menolong ketika Kanjeng Nabi hijrah dikejar-kejar. Kanjeng Nabi dan para pengikutnya disebut kaum Muhajirin, ini dikejar-kejar, akhirnya ditolonglah oleh kaum Ansor. Terjadilah peperangan. Sehingga mengapa Kanjeng Nabi sareane makomnya itu di Madinah. Mengapa tidak di Mekah?
Padahal Al-Makkahul Mukarramah, ya dah, cara kota Mekah niku kan lebih gede. Sejarah-sejarah haji dan umroh kebanyakan kan di Mekah. Tapi mengapa Rasulullah disareake atau dikuburkan di Madinah? Ini yang mengandung pengertian juga. Jadi tidak sampai surat Ikhlas sebetulnya itu tinggalkan banyak, masuk pada akad, syuhudul wahdah fil kasroh, masuklah kau pada akad di banyak. Artinya kalau kita lihat secara umum urip ku kuatah si A si B si C menungso, terus nanggone makhluk hewan, nanggone makhluk tumbuh-tumbuhan, nanggone makhluk malaikat nafsu. Anda harus masuk ke akad di banyak itu. Anda tidak akan pernah bisa terpengaruh dengan banyak itu. Makailah sistem ikan yang hidup di lautan. Tiap hari, tiap saat jasadnya, dohirnya campur dengan air garam, tapi rasa dagingnya tidak terasa asin. Jenengan yang paham, karena langsung dekat laut. Ngoten. Kono waktune kula kepingin mancing ya kok. Waktune mboten enten. Seru mancing niku Pak, laut. Asin. Apa sebab? Karena ikannya hidup. Coba karena ikannya mati, tahu tempe ibu mau goreng kan dikasih garam ya. Akhirnya ketika mateng terasa karena ikannya mati. Hati jenengan kalau hidup gak akan mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan kebiare itu intinya wis jelas wonten mriku. Jadi inti daripada nida adalah mengesahkan. Tergantung jenengan iki niatnya apa, terserah. Apakah ditujukan diri sendiri, apakah ahli kubur kita? Kalau ahli kubur berarti awaladun salihun yada'ulah, jenengan wajib menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang sudah mencapai ma'rifat pada Allah. Sebab malakum dzarraw wala naf'an, tidak ada satupun yang bisa menolong terhadap yang lain kecuali pertolongan dari Allah. Bagaimana mungkin si A bisa menolong si B, lawang si A menolong si A sendiri nggak bisa. Contoh korean murupokmu mboten sakit sama benjing sampai besok korean itu nggak bisanya oleh bisa menyala sebab ada yang menyala. Oleh karena ada yang menyalakan itulah maka seakan-akan korean itu bisa menolong roh. Lah iki namanya duren cangkoan leren. Nggih, pun lanjut. Demikianlah kajian tausiah dari beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.